selamat datang di Faculty Talks bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Kenalin, nama aku Dwi Marliana, biasa dipanggil Nana, IPB 56. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, dua manusia keren. Dikhususin datang ke sini buat ngobrolin serba-serbi FEM, mulai dari sejarahnya sampai tipe-tipe anak FEM. Biar nggak lama-lama, lanjut aja, kita langsung nanya-nanya nih ke narasumbernya. Ikutin ya. Oke, jadi nih kita udah kedatangan dua manusia kerennya kan. Boleh dong Bang dan Kak kenalin dirinya dulu. Oke, gue dulu ya. Oke, boleh. Kenalin, gue Zaki Muhammad Nur. Panggilannya Zaki. Gue mahasiswa Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan di FEM 53, IPB 2016. Oke, 53 ya? Ya. Oke, boleh Kak. Oke, halo semuanya. Nama aku Agnesa Bilkis, biasa dipanggil Nesa, dari Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Angkatan 54. Bang Zaki, SL 53 dan Kanesa, AGB 54. Yap. Oke, di keadaan yang nggak biasa-biasa aja, pandemi gini, Bang Zaki itu lagi sibuk ngapain sih? Kalau gue sih ya sekarang selain di kampus, karena gue kan udah mahasiswa tingkat akhir, gue itu aktif di Desa Main sekarang. Desa Main itu bisa dibilang komunitas, bisa juga NGO atau yayasan gitu. Gue ngerintis sama teman-teman non IPB sih. Terus selain itu gue juga aktif di Banana Pirates. Itu social traveler nih sama gue, sama kayak Nesa gue. Oh, barengan. Oke. Gitu. Terus gue juga sekarang nih lagi berjuang biar nggak jadi mahasiswa semester 10. Kenapa tuh? Skripsian gue lagi skripsian. Skripsi gue terhambat nih gara-gara corona ini. Jadi semoga doain ya, semoga lulus semester ini. Sama-sama kita doain ya, semoga nggak 10 tahun di IPB. Kok 10 tahun ya Allah, lama banget itu, 20 semester. Oke, kalau Kanesa sendiri sibuknya ngapain nih Kak? Kalau aku untuk akademik, aku sekarang lagi sibuk KKN sih, KKN semi daring. Nah, terus kalau untuk non akademik, yang pertama ada organisasi, aku di PSDM BMKM. Terus untuk kepanitiaan, aku nggak ada sih, alhamdulillah udah semester 7 juga nih, jadi nggak ikut kepanitiaan apa-apa. Terus kalau untuk komunitas aku di Banana Pirate sama kayak Bang Zaki, aku HRD, dan satu lagi di Ayoin, aku sebagai Creative and Design kayak gitu. Nah, untuk bisnis doain aja ya, lagi merintis startup namanya Klik ya, mohon doanya. Amin. Kapan tuh rilisnya tuh? Udah? Nanti launching aplikasi insya Allah tahun ini sih. Oh, oke. Mantap benar. Nggak minta didoain juga biar lulusnya cepet-cepet? Oh, iya doain juga sampai lupa. Skripsi Oke. lagi nyusun sekarang. Oke, amin. Semoga bisa cepet-cepet dan hasilnya yang terbaik buat Bang Zaki dan Kanesa. Oke, pengen tahu dong kenapa sih IPB itu jadi alasan buat jadi tempat mencari ilmu selanjutnya gitu? Boleh Kanesa dulu? Oh, dari aku. Awalnya itu aku sebenarnya nggak mau jauh-jauh gitu ya kuliahnya. Jadi kayak aku maunya yang di Jawa Barat aja gitu. Oh, kenapa orang Bogor? Enggak, aku orang Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Oke. Aku di Bekasi, jadi aku nggak mau jauh-jauh dari Jawa Barat. Akhirnya ya udah aku daftar semua universitas yang ada di Jawa Barat dan ternyata alhamdulillah keterimanya di IPB kayak gitu. Oke. Kalau Bang Zaki? Sama? Kalau gua dulu tuh gua tuh ikut SNM, SBM, ujian mandiri di banyak kampus gitu kan, mencoba berbagai kemungkinan lah gitu. Gua nggak masalah jauh-jauh juga. Dan akhirnya waktu itu gue keterima juga di sistem komputer Undip, tapi di SBM-nya gue juga kepilih di IPB di ASL. Akhirnya karena orang tua gue IPB, terus kakak gue IPB, jadi IPB family lah. IPB. Dan rumah gue juga deket nih di Pakuan Regensi, deket banget. Jadi gue milih IPB aja. Oke. Nah, kalau alasan buat pilih FEM sendiri atau gimana tuh? Itu emang udah emang idaman banget dari SMA atau suka aja atau gimana? Oke, kalau gua sih ya nggak ada idaman-idaman karena dulu aja gua masuk sistem komputer beda banget kan sama ekonomi yang sekarang gua masuk gitu kan. Nah kalau gua sih kita sih pastinya ngelihatnya departemen dulu gak sih? Karena waktu itu gua ngelihatnya ASL dulu. ASL nih gua tertarik karena dia itu ilmu masa depan gitu, ilmu yang bakal berguna di masa depan dan ternyata dia masuk di FEM. Nah di FEM nih keuntungannya banyak banget lah. Mungkin nanti kita bahas ya. Dan itu akhirnya gue bersyukur lah gue masuk FEM nih, keren pokoknya. Punten tadi nggak ada idaman maksudnya? Kenapa? Apa semua nggak ada idaman atau gimana? Istri punya idaman?
Belum lah, Saya belum. aja ya, oke. Belum. Kalau Kak Nesa sendiri pilih FEB itu kenapa nih Kak? Aku sama sih kayak kata Bang Zaki juga, kan kita pertamanya tuh milih departemen ya. Nah, aku milih departemen agribisnis gitu. Terus habis itu ternyata AGB ini masuknya di FEM gitu kan. Jadi ya udah bersyukur aja sih ternyata masuknya FEM gitu, nggak yang ribet-ribet gitu fakultas lain. Setelah 4 tahun dan 3 tahun di PB, mau tahu dong sejarah yang Bang Zaki dan Kak Nesa ketahuin itu apa aja sih? Untuk FEM gitu. Itu. Gimana, Nes? Oke, aku jelasin dulu ya, Sejarahnya Dik, ya. tuh, Nes. Sejarah nih, masa lalu susah nih ya biasanya untuk diceritakan ya pemirsa. Jadi apa namanya, FEM ini berdiri pertamanya tanggal 6 April tahun 2001. Jadi ya udah sekitar 19 tahunan lah ya. Nah itu tuh awalnya tuh ada 2 departemen. Yang pertama departemen ilmu ekonomi dan yang kedua ada departemen manajemen kayak gitu pertamanya. Nah, habis itu pas tahun itu tuh di ESL sama AGB tuh masih masuk di sosial ekonomi di Faperta. Nah, habis itu tahun 2005 akhirnya ada IPB itu melakukan restrukturisasi organisasi, akhirnya semua departemen yang ada hubungannya sama ekonomi dimasukin ke FEM. Makanya muncul ekonomi sumber daya dan lingkungan sama agribisnis di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah benar, Tuh. nah terus habis itu ada yang terakhir ada Ekshare ini. Ekshare tuh baru ada tahun 2010-2011, tahun ajaran 2010-2011 tuh ada Ekshare. Oh, baru Nah ya berarti ya ya? baru, Baru dia dia. tuh awalnya di bawah Departemen Ilmu Ekonomi. Setelah tahun 2017 akhirnya si Ekshare ini nih bikin departemen sendiri. Jadi Departemen Ekonomi Syariah. Jadi ada 5 departemen kayak Oke, gitu. berarti dari 2, 4 sampai akhirnya Ada 5. sekarang ini ada 5 gitu ya. Kalau deskripsi FEM menurut Kak Nesa dan Mbak Zaki itu gimana? Kalau FEM itu ya, kalau gua bilangnya sih FEM itu bisa dibilang ekonomi banget ya. Karena kan kita ada ekonomi, ilmu ekonomi murni, terus sumber daya lingkungan, sama ada ekonomi syariah. Nah, cuma selain itu kan ada manajemen sama agribisnis. Jadi ya FEM itu bisa dibilang ada 3 lingkup itu deh gitu. Ya kayak gitu. Jadi pokoknya di apa namanya di FEM ini nih, yang pertama kan ada ilmu ekonominya kan, berarti bidang Ekonominya. ekonomi. Terus habis itu yang kedua ini ada bidang manajemen karena ada mene kan. Yang ketiga Manajemennya. ada bidang agribisnis karena ada agribisnis kayak gitu. Ada Oke, tiga berarti bidang. dari ketiga itu bisa disimpulin nih, kalau anak FEM itu ekonomis, benar gak? Benar gak tuh? Ekonomis, Bisa, Ekonomis, bisa. terus jago bisnis, jaga bisnis, iya. apalagi ekonomis, jago Manajemennya- bisnis, dan manajemennya pasti Manajemennya bagus juga banget bagus. dong. Iya. Iya. Bisa dibilang gitu sih ya, karena kalau gua mengelompokkannya nih, tipe-tipe anak FEM nih ada 3 Oh, apa aja tuh? gitu. Jadi pertama, anak FEM itu ada yang ambis. Ambis. Kedua, anak FEM itu ada yang Aktivis. dia aktivis. Iya. Nah, Oke. yang ketiga, anak FEM itu ada yang jago bisnis. Oh, berarti gitu. ambis, aktivis, sama jago bisnis. Iya, jadi is. Iya, Oke, begitu. itu keren. Kalau apatis, insya Allah nggak ada apatis ya. Jangan disebut gitu. Nah, kalau Bang Zaki dan Kanesa tipenya mana nih? Gua apatis. Kayaknya sih. apatis sih gue. Gue Oh, berarti apatis sih. terkecuali ini ya? Nggak ada Iya, tapi ini. terkecuali- ya? terkecuali. Oke, Terkecuali. oke. Jadi karena ambis itu anak-anak yang dia tuh Akademik banget ya, akademik ikut banget, ilmu lomba-lomba. ekonominya tuh mantep, terus ilmu-ilmu yang dia pelajari itu mantep gitu. Terus benar-benar. yang kedua aktivis tuh karena kita kan ada manajemen ya, jadi manajemen organisasi, manajemen kepanitiaan gitu kan. Jadi emang diajarin di kelas juga, makanya mereka tuh masuk di organisasi-organisasi atau kepanitiaan gitu. Terus kalau yang bisnis, karena ada agribisnis, walaupun bukan cuma anak agribisnis yang bikin bisnis nih, ESL, IE dan sebagainya juga pada ngerintis bisnis. Nah, mereka tuh banyak yang buka bisnis juga gitu. Gitu sih. Oke. Iya kayak gitu. Berarti ambis, aktivis, dan jago bisnis. Apatisnya Iya. enggak ya? Enggak. Enggak. Oke. Kecuali itu. Kecuali kita berdua itu. Iya. Oke, mau tahu dong budaya dan tradisi sendiri di FEM tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih? Pasti ada ya budaya gitu. budaya dan tradisi di FEM. Jadi kayak tadi udah disebutin juga kan sama Bang Zaki. Kita tuh ada 3 tipe gitu kan anak-anak FEM. Nah, jadi tiap apa ya, misalnya nih tiap tipe tuh ada
tipikalnya sendiri gitu, ada ininya sendiri, tradisinya Kegiatannya sendiri, tersendiri kegiatannya gitu. tersendiri. Misalnya dia Kehidupannya. dia ambis, berarti dia tuh biasanya ikut kayak lomba-lomba, terus habis itu dia akademik banget gitu lah Jadi ya, yang mapres gitu lah. ya, terus habis itu kalau aktivis ya, yang kedua tuh ada aktivis tuh biasanya dia kayak sibuk-sibuk organisasi, kepanitiaan, komunitas kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kayak kesehariannya dia tuh rapat kayak gitu ya, nongkrong ya, nongkrongnya tapi sambil rapat sih biasanya ya. Terus habis itu Wajib ya. iya wajib rapatnya di luar gitu, biar nggak di ini terus kan dikorek koridor. Ada koridor kita namanya Iya, korek. namanya korek. Oke. Nah, terus habis itu kalau yang tipe terakhir nih yang bisnis biasanya kayak dia ketemu investor kayak gitu-gitu. Jadi sibuknya tuh sama stakeholder bisnisnya kayak gitu. Oke, keren banget. Jadi mereka nih bukan berarti kayak yang ambis doang berarti nggak aktivis, yang aktivis doang berarti nggak bisnis. Sebenarnya ada yang 2 sekaligus, ada yang bahkan 3 sekaligus gitu, dirangkap semua gitu. Kayaknya yang duduk di sini tiga itu sih kayak. Oh, iya sih. Amin aja deh. Amin ya, amin. Amin, Oke, amin. hidup itu kan seimbang ya, antara suka dan dukanya gitu. Boleh dong cerita suka dan duka di FEM tuh kayak gimana sih? Suka dan duka di FEM. Di FEM itu ya kalau menurut gua sukanya itu karena kita kan ada nih gedung Fakultas Ekonomi Manajemen yang emang bener-bener terpencil dari tempat Iya, lain. Jadi emang oke. kita punya base camp sendiri di mana ketika kita kumpul, ada rapat dan sebagainya, ngerjain tugas itu dikorek atau di gedung ini, terus akhirnya ketemu terus seru-seruan. Nah, pas ada OMI, IAC gitu kan juga kita biasa latihan di sini, semua atlet, semua artis tuh kita temenin, kita kebersamaannya mantep gitu. Terus juga kita jadi ada Orangers namanya. Orangers itu orang yang garda terdepan yang paling melantangkan Oh, dahsyatnya gimana tuh? FEM gitu. Mau tahu dong, coba satu lirik yang gimana sih Orangers? Apa tadi? Orangers. Nah, iya itu. Gimana, Nes? Biasanya sih ini ada apa namanya? Ada Chance ya, ini chance-nya apa namanya? Orangers yang ya. paling Oke, boleh. paling depan gitu, yang paling sering dilantangkan gitu. Iya. Karena biasanya fakultas lain tuh bukan biasanya, emang fakultas lain tuh nggak punya gitu. Oke, boleh yang Silakan. punya. Silakan. Ada nih liriknya aja ya, gue nggak bisa Iya, iya. nyanyi nih, sorry. Gak apa-apa. Nih, liriknya tuh bikin Laporan. gak enak kalau nggak ada nadanya. Ini ya, pokoknya Gue malu nggak bisa nyanyi. Gak apa-apa. Gak kan masalah. Rangers nggak pakai nada, yang penting teriak, yang penting Iya, kencang. iya, Terus iya. ada Udah, betul-betul coba gimana, lebih Nes? besar ya. Bikin laporan praktikum itu bukan anak FEM. Cukup. Oke. Ada Oke. lagi. Laboratorium Dan kandang juga bukan anak FEM. Nah, Oh, gitulah. bukan ya. Berarti dua manusia di sini juga nggak ngelewatin itu atau gimana? Gue sih enggak ya. Gue sih iya. Soalnya minor, iya karena minor. Oke. minor gue AGH soalnya. Gue sih enggak. Oke, tadi kan kita udah bahas-bahas kehidupan di FEM tuh, mulai dari budayanya, terus tipe-tipenya kayak gimana. Mau dong dijelasin terkait departemen yang ada di sana secara umum itu kayak gimana sih? Ya, departemen. Yang pertama nih ada ilmu ekonomi ya. H1 itu IE, ilmu ekonomi, atau biasa disebutnya ekonomi sumber daya pembangunan. Iya kan? Iya, Ya. SP sekarang. SP. Nah, SP ini biasanya tuh mereka tuh belajar tentang ilmu-ilmu ekonomi, baik itu makro maupun mikro. Jadi kayak belajar teori ekonomi secara komprehensif kayak gitu. Itu. Terus yang kedua tuh ini urut ya sesuai dengan Oke. munculnya tuh. Yang kedua tuh H2 ada manajemen. Manajemen itu mempelajari ilmu-ilmu manajerial perusahaan sih. Jadi kayak manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen organisasi dan sebagainya itu ada dipelajari di situ gitu. Dan manajemen ini punya mini bursa. Mini bursa tuh kayak Bursa Efek Indonesia tapi yang mininya di FEM nih. Baru dia jadi belajar stock lab, belajar saham, obligasi dan sebagainya gitu. Ya, terus habis itu yang ketiga, H3 nih ada agribisnis. Agribisnis ini belajar tentang bisnis, jadi itu baik itu teori maupun praktik ya. Nah, itu lebih ke kasus-kasusnya itu pertanian. Jadi membahas tentang bisnis-bisnis pertanian kayak gitu. Pertaniannya juga dalam arti luas kan, Ya, kayak arti luas, perikanan, peternakan, perkebunan dan sebagainya. ya. Terus yang keempat nih departemen gua SL. Jadi SL tuh menurut gua ilmu masa depan karena mereka tuh mempelajari perkembangan ekonomi tapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena biasanya tuh
perkembangan ekonomi itu mengeksploitasi sumber daya. Nah, ESL nih bagaimana agar ekonomi, sumber daya dan lingkungan itu seimbang gitu, tetap lestari lingkungannya agar bisa dinikmati oleh masa depan gitu. Bener. Nah, yang terakhir ini ada ekonomi syariah, Eksyar biasa dipanggilnya. Nah, Eksyar ini tuh dari namanya aja udah keciri gitu ya, udah kelihatan. Yang pertama tuh dia tuh mempelajari tentang ekonomi, cuma lebih ke berdasarkan syariat-syariat Islam kayak gitu. Itu. Udah 5 ya? Dari Iya, udah pertama ESP sampai terakhir Eksyar. Eksyar. Yap. Mau tahu dong dari kelima departemen itu prospek kerjanya itu apa aja sih kira-kira? Untuk prospek kerja biasanya nih ya, ilmu ekonomi ini bakal jadi kayak ekonom-ekonom atau mereka kerja di Kementerian Keuangan atau bisa juga di perusahaan-perusahaan kayak Bank Indonesia kayak BDI gitu-gitu. gitu. Nah, terus habis itu untuk H2 Mene itu biasanya dia jadi manajer-manajer gitu di perusahaan baik itu multinasional maupun bisa juga di startup kayak gitu. Nah, yang ketiga ada agribisnis. Agribisnis nih biasanya karena dia pas waktu kuliahnya belajarnya tentang bisnis gitu. Jadi biasanya mereka pengen mendirikan bisnis atau startup sendiri kayak gitu. Tuh. Terus kalau ESL nih, ESL tuh biasanya masuk ke Kementerian Pertanian bisa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa, terus juga jadi konsultan lingkungan juga bisa, macam-macam sih. Ngerintis bisnis juga bisa gitu. Terus kalau Eksyar biasanya ya karena syariah ya dan ekonom biasanya ke lembaga-lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan yang lainnya yang syariah gitu, atau dia di perusahaan-perusahaan atau ngerintis bisnis pun bisa juga gitu. Bisnis syariah. Bisnis syariah ya Syariah. gitu. Oke, kalau melihat kondisi yang sekarang, dunia tuh butuh apa sih dari FEM ini gitu? Dunia ya, kalau kita ngelihat sekarang nih ya, dunia itu apalagi lagi corona nih kan, Iya. dengar-dengar Indonesia bakal kena resesi ekonomi dan sebagainya gitu. Nah, berarti kita butuh ekonom gitu. Apalagi yang terpenting adalah ekonom yang Jujur. Nah, ekonom yang jujur. Terus jujur. ya perusahaan-perusahaan sekarang juga pasti masih membutuhkan manajer-manajer yang keren gitu. Yes. Terus selain itu ESL juga ini sangat dibutuhkan nih ilmu masa depan karena semakin kesini degradasi lingkungan tuh semakin besar gitu dan kita membutuhkan bagaimana adanya ilmu yang bisa memperhatikan hal tersebut gitu. Ya, untuk mungkin kalau dari agribisnis ya ngelihat sekarang corona kayak gini kan apa sih kebutuhan utama ya yang manusia butuhkan tuh biasanya pangan ya kan menyangkut Iya, tentang pangan. Jadi ini benar-benar kayak peluang besar banget nih buat para orang-orang agribisnis nih buat bisnis di bidang pertanian. Sekarang juga udah mulai banyak-banyak startup di bidang pertanian gitu kayak Tanihub, terus habis itu ada banyak-banyak sih Clips Chips macam-macam. tuh kayak Ya. anak IPB punya anak IPB gitu kan. Bisnis-bisnis anak IPB Bisnis banyak gitu. ya. Mhm. Oke, lanjut nih. Pengen tahu juga, pasti setiap sesuatu tuh punya keunikan gitu. Nah, FEM tuh pasti punya kan. Bisa disebutin nggak beberapa keunikan di FEM tuh apa aja sih? Oke, keunikan nih yang pertama banget fakta FEM ini beda dari fakultas ekonomi di universitas-universitas lain. Apa tuh? Apa Kenapa? tuh? Kenapa FEM beda? ini FEM ini tuh nerima anak-anak dari IPA atau Saintek ya kan. Kalau misalnya di univ lain tuh biasanya tuh Dari dari PS, PS atau gitu. Sosum kayak gitu. Itu pertama. Nah, terus yang kedua tadi sempat disinggung tuh bahwa di FEM ini nggak ada praktikum gitu. Jadi kita nggak kenal tuh just lab gitu. Oke. Gayanya gitu lah. Jadi di awal tuh nggak beli ya, nggak perlu. Iya, nggak ya? beli. nggak Gue nggak beli. punya tuh. Just lab gue SMA adanya. Nggak ada yang IPB. Benar-benar. Terus Nggak habis ada itu praktikum. yang ketiga berarti ya. Iya, Ketiga yang ini ketiga. kita punya gedung baru. Wih, semua orang tahu FEM punya gedung baru. ini nih gedung baru. Ya, gitu cuma kan. agribisnis masih di sono. Iya, agribisnis masih di sana. Bentar lagi mau guys. dibangun di situ, insyaallah. Cuma ya gitu karena gedung baru ya, jadi kayak belum ada kantinnya, belum ada ya transportasi juga susah kan, Ya, harus unik naik lah bis itu, gitu. Iya, Tapi dekat ini bagus rektorat. ya. Maksudnya emang kelihatan barunya dan Benar, Iya. ya benar banget. Itu dia unggulnya itu karena baru ya, jadi kayak bagus gitu. Terus kayak lebih ini aja sih, lebih bagus. estetik lah, Apalagi buat foto bagus. iya Gimana? benar. Apalagi auditnya, wah gila. Itu yang audit. keempat tuh. Iya, yang Fakta keempat nih, Oke. audit FEM itu keren banget cuy. Kayak audit AN kayaknya lewat gitu lah ya. Iya, Karena nggak ada emang- audit yang lebih keren dari Iya, audit FEM. Oh gitu. Audit FEM Audit paling AHN bagus. aja kalah. Kalah. Bener-bener tuh. Gitu. Apalagi ya? Terus yang kelima tuh biasanya anak FEM ini fleksibel anaknya. Jadi dia diajak
ke kota bisa elegan gitu. Diajak ke desa juga bisa merakyat gitu. Dengar Fleksibel katanya, dia. iya fleksibel. Terus katanya nih anak fem nih cakep-cakep katanya ya. Itu fakta keberapa itu? Ini fakta Keenam. keenam berarti. Keenam. Oh, berarti cakep-cakep. Katanya cakep-cakep. Terus ini enggak asal ngomong aja nih karena menurut survei dari Godata dari BMKM IPB, fem tahun ini lalu. tuh ya tahun lalu fem ini tuh menempati peringkat kedua Mahasiswa idaman dan mahasiswi Mahasiswa idaman. idaman. Iya, kayak Jadi ada gitu, dua coy. kategori tuh. Ternyata Fem masuk peringkat 2 mahasiswa idaman, peringkat 2 mahasiswi idaman. Kayak gitu. Dua. Iya. Dua-duanya. Iya. Oh, gila. Nah, terus Keren, fakta keren. ketujuh nih, fakta ketujuh tuh jadi mahasiswa Fem itu biasanya selalu muncul di momen-momen besar. Momen-momen besar ini kita kerucutkan kayak di MPKMB atau di BMKM gitu. Karena kan biasanya kan MPKMB sekarang juga kan kebetulan ketuanya anak Fem gitu. Iya. Terus Tahun lalu tahun lalu anak fem. anak Fem, tahun lalunya lagi bukan, tahun lalunya lagi anak Fem gitu. Terus di BMKM juga gitu. Tahun lalu anak Fem. Tahun ini hampir. Aduh. Oke, kayaknya langsung Gak usah aja dibahas tuh. lah Oke, ya, oke, gak usah oke. Gak usah dibahas. Hampir ya. Hampir kok. Udah menang sebenarnya. Mau Tapi cerita dulu. gak curhat usah, dulu. gak usah. Bisa 5 jam. Bisa Nggak usah. 5 jam. Oke, baik. Oke, dari udah semua nih 7 fakta. Udah keren tuh 7 Udah, tuh tuh faktanya tuh. Fakta terunik dan terkerennya anak Fem. Yang idaman gokil sih. Iyalah. Mahasiswa- Jadi mahasiswa kita idaman. harap sih ya teman-teman semua nih mahasiswa-mahasiswa baru yang Fem bisa mempertahankan keunikan Nah, ini. bener gitu. banget harus dipertahankan Harus ya. dipertahankan sampai budaya, cucu-cucu. tradisi juga. Iya, bener-bener. Pokoknya yang bagus-bagus nih harus. Yang jelek-jelek gak usah. Ya nggak usah, nggak usah. Oke. Dari mulai kita ngomongin sejarah, ambis, yang katanya apatis Aktivis. padahal mah tiga-tiganya. Enggak, itu kayak Amin, ini amin, perendah amin, untuk amin. meninggi ya. Amin. Amin. Enggak lah. Mohon doanya ya, doa dulu. Amin aja, amin. Dan kayaknya 7 fakta menarik dari Fem ini tuh jadi penghujung kita di Fakulty Talks ini nih, Bang dan Kak. Sayang sekali. Sayang sekali. Padahal mah kalau disebutin keren-keren FM bisa 5 jam ya. Oh, Iya. gitu. Jadi lu pada anak Fem harus bangga jadi anak Fem. Harus, oke? harus banget. Oke, jadi jangan lupa bangga jadi anak Fem dan makasih banget buat Bang Zaki dan Kanesa yang udah Yap. mau hadir dan Terima sharing-sharing kasih di banyak sini. juga. Makasih juga buat para Panitia, panitia yang udah makasih. nyiapin wadah ini. Ya ini keren banget asli dah. Iya, Iya, coy. Gak pernah gue bikin Gua podcast kayak kayak gini. siaran Iya, radio. bangga nggak? Ih, bangga Bangga parah ya, kayak oke. channel Deddy Corbuzier. Ini keren banget. Terus dan buat kalian Laksamana Agridaya yang nonton sampai detik ini, makasih. Mungkin sebelum kita tutup, Fem punya jargon gak sih? Punya dong. Oh punya ya. dong, Gimana punya. tuh? Jadi aba-abanya tuh nanti lu yang jawab ya. Oke, oke. Aba-abanya tuh Fem, Dahsyat, Fem, dahsyat, Fem, Fem, Fem. dahsyat, dahsyat, Oh dahsyat. berarti Fem dahsyat, Fem dahsyat terus yang terakhir 3 kali. Iya, Ya. benar. Oke, nanti aku yang mimpin, terus Bang sama kakak yang jawab. Oke. Kita lihat kamera yang di tengah itu ya. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Fem Dahsyat. Fem Dahsyat. Fem Fem Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Gitu. Wey. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Thank you. Terima kasih Kak, Bang. Dadah.